Sayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu tentang Progress 5, Formalities and Consent. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Hawairunisa Salsabila Pratiwi dan Muhammad William Aulana. Kemudian kita langsung aja masuk ke soal nomor pertama yaitu kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya, yaitu pertama ada kontrak di bawah segel. Kontrak di bawah segel atau disebut kontrak khusus, yaitu suatu dokumen ini menjadi suatu dokumen menjadi akta jika pertama ditandatangani, kedua disegel, dan ketiga jika disampaikan. Kemudian soal nomor 2, kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini? Kontrak dibuktikan dengan tertulis, beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1989, satu-satunya contoh adalah kontrak jaminan. Kemudian, soal nomor 3, next slide. 3 yaitu apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi. Perbedaan penting antara jaminan dan ganti rugi. Pertama, jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, wan prestasi, atau keguguran pihak lain berdasarkan Statute of Frauds 6 jawab utama, lalu yang dari motif utama. Sebagai kewajiban utama, ganti rugi tidak perlu dibuktikan secara tertulis dan jaminan membutuhkan memorandum tertulis dengan dua pengecualian. Yang pertama, pertimbangan tidak perlu dinyatakan dalam memorandum seperti di bawah Mercantile Law Amendment Act 1856, dan yang kedua, tidak perlu ada memorandum yang jaminannya merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar, misalnya jaminan yang diberikan oleh agen Del Sredere. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh pengoperasiannya. Agar kesepakatan dapat diberlakukan sebagai kontrak yang mengikat, maka itu harus dari niat para pihak untuk menciptakan hubungan hukum dan tidak ada daftar lengkap situasi di mana tidak ada niat seperti itu, tetapi semuanya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pengaturan sosial dan domestik. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas-jelas mengganggu. Lalu yang ketiga, perjanjian kolektif. Kemudian soal nomor 5, kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat untuk menciptakan hubungan hukum, yaitu konsensus ad idem, persetujuan dari pihak tertentu agar kontrak dapat diberlakukan. Kontrak dapat muncul dengan banyak cara seperti berdasarkan tingkah laku, berdasarkan hukum, dan dengan cara kesimpulan. Lalu selanjutnya soal nomor 6 akan dibacakan oleh Hoirunisa Salsabila Pratiwi. Nomor 6, perbedaan dari penawaran umum dan khusus. Penawaran yang dibuat oleh pihak pemberian penawaran kepada penerimaan penawaran adalah pernyataan kesediaan untuk terikat pada persyaratan tertentu yang ditentukan. Sedangkan penawaran terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada penawaran aspek
aspek fees sama tawaran umum. Yang selanjutnya nomor 7, ada bedakan penawaran dari undangan untuk memperlakukan dan pernyataan niat. Undangan dalam hal ini adalah sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk memperoleh tawaran dari seseorang yang lain itu tidak memiliki kekuatan hukum. Tawaran yang diberikan dapat diterima atau tidak tanpa kewajiban. Dan poin B terletak pada siapa yang menawarkan. Jika A, pihak yang menawarkan adalah yang mempunyai usaha tertentu, contoh lelang kerajinan di Jawa Barat. Di sini hanya sebatas mengundang saja, sedangkan untuk poin B, yang menawarkan adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang melakukan pelelangan. Nomor 8, penerapan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi. Penawaran dilelang, tawaran itu sendiri adalah tawaran yang dapat ditarik kembali setiap saat sampai jatuhnya palu menandakan penerimaan juru lelang. Yang B, memasukkan koin ke dalam mesin slot. Tawaran yang dibuat oleh pemilik mesin memberitahu bahwa mereka sudah siap untuk menerima uang. Penerimaan masuk saat pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. Yang C, memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai, termasuk pada invitation tampilan di etalase toko dengan harga bertanda. Yang D, harga yang tertera pada barang dalam katalog, termasuk pada invite to treat tampilan barang berharga di toko swalayan. Yang nomor 9, bagaimana sebuah tawaran bisa dicabut. Pencabutan tawaran dapat dibatalkan kapan saja sebelum diterima dengan ketentuan. Yang pertama, pencabutan harus dikomunikasikan karena sampai penerimaan berhak untuk menerima. Yang B, komunitas tidak langsung. Penerimaan penawaran mengetahui yang tidak dapat dia terima di kemudian hari, meskipun dia mendengarkan hanya secara tidak langsung atau dalam kasus kontrak sepihak atau umum. Yang nomor 10, apakah tawaran balik itu? Apa efek dari kalimat tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis? Tawaran balik merupakan penerimaan yang menolak tawaran asli dan menyebabkan tidak berlaku lagi. Efek tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis apabila para pihak tunduk pada kontrak menimbulkan bahwa para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut, yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan apabila tidak, maka akan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Nomor 11, mengomentari pernyataan bahwa tidak ada kontrak untuk membuat kontrak. Jadi mengomentari tentang pernyataan bahwa tidak mungkin ada kontrak untuk membuat kontrak karena sebelum terjadinya suatu kontrak, terdapat tahapan yang disebut dengan prakontrak, di mana tahapan tersebut adalah tahapan awal dalam proses pembentukan kontrak yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum disepakatinya suatu kontrak. Kontrak dirancang dan disusun pada tahapan prakontrak ini, di mana pada tahapan ini terjadi penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Penawaran yang dibuat oleh para pihak menawarkan kepada penerima penawaran adalah penawaran kesediaan untuk terikat pada persyaratan tertentu yang ditentukan. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara apapun, asalkan dikomunikasikan kepada pihak pemberi penawaran. Selanjutnya nomor 12, bentuk apa yang biasanya dilakukan oleh tender.
Tender adalah suatu bentuk penawaran untuk penyediaan barang atau jasa. Biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan tender dari beberapa calon pemasok. Bentuk tender antara lain yaitu yang pertama ada penawaran tunggal, seperti tender untuk membangun pabrik, dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Yang kedua ada penawaran tetap, seperti tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan. Dan di sini penawar harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati kapanpun pesanan dibuat, tapi dia tidak dapat memaksa sama sekali untuk membuat pesanan. Yang ketiga ada pemasok tunggal. Orang yang mencari tender dapat setuju untuk mengambil semua persyaratannya untuk barang tertentu dari penawar. Tetapi perjanjian ini tidak mewajibkan dia untuk membuat pesanan sama sekali, meskipun jika ia memang membutuhkan barang dan dalam kategori yang disepakati, ia harus mengambilnya dari penawar. Soal berikutnya itu nomor 13. A meminjam 1000 pound dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus, dia akan membayar 1.200 pound dalam waktu 1 bulan. Dia memiliki bulan yang sangat menguntungkan, tetapi menolak untuk menepati janjinya. Bisakah B memaksakannya? Jawabannya tidak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum. Tawaran yang diperolehnya dapat diterima atau tidak tanpa kewajiban. Soal selanjutnya itu nomor 14. Di bawah heading artikel untuk dijual di surat kabar. A mengiklankan sebagai berikut. Mini hampir baru, kondisi bagus, 500 pound. Dan nama dan alamatnya. B melihat iklan itu dan mengirim cek seharga 500 pound. Mengatakan dalam suratnya, jika saya tidak mendengar yang sebaliknya, saya akan menganggap mobil itu mint dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontrak? Jawabannya, jika orang B ingin membeli mobil A yang diiklankan di koran, sebaiknya tidak terburu-buru, karena ini bukan kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli. Yang dikhawatirkan adalah A tidak mengetahui bahwa B mengirimkan uang untuk membeli mobil tersebut, padahal A sudah membuat kesepakatan dengan orang lain. Pentingnya kesepakatan sebelum pembayaran dilakukan adalah untuk jaminan antara pembeli dan penjual di kemudian. Udah beres? Udah. Oke. Baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.